film, ya, itu film-film semakin ceritanya berkhayal, itu semakin diminati oleh orang-orang. Ya, banyak orang-orang menikmati. Makanya sampai orang mengatakan ya, a'dabu syi'ru akdzabu. A'dabu syi'ri akdzabu. Syair paling bagus yang paling banyak bohongnya. Syair paling bagus yang paling banyak apa? Bohongnya. Karena kalau mau bohong enak, nggak perlu data kalau mau bohong mah. Ya, bohong aja. Semua orang punya potensi untuk bisa jadi pembohong. Tinggal ngarang jadi. Makanya subhanallah, segala hal ya, kayak misalnya bercandaan, lelucon, paling lucu itu yang ada bohong-bohongnya. Semakin banyak bohongnya semakin gemar orang-orang. Semakin aneh sehingga semakin gemar orang-orang. Itu lelucon. Ini syair aja kata Rasulullah SAW yang paling benar itu kalimat ala kullu syai'in ma khala Allahu batil. Ya. Jadi ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa syair itu banyak bohong yang enggak semuanya benar. Ya, enggak semuanya benar. Yang benar itu diantaranya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ya, itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, qala hadatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر أصبع رسول الله فدميت فقال. Dari Jundub beliau bilang jari kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdarah di peperangan, berdarah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan syair. Rasul lagi berdarah tuh ucapin syair. Kata Rasul, hal anti illa usbu'in damiyat wa fi sabilillahi ma laqiti. Kata Rasul, hal anti illa usbu'un damiyat wa fi sabilillahi ma laqiti. Dia melihatin kakinya, jadi Rasulullah SAW memandang kepada kakinya yang berdarah. Lalu Rasul mengatakan, tidaklah engkau kecuali hanya jari-jari yang berdarah. Berdarahnya pun di jalan Allah. Ya, berdarahnya pun di jalan Allah. Syekh Abdul Razak beliau mengatakan bahwa maksud dari syair tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kepada kita bahwa luka yang Anda rasakan selama fisabilillah dan Anda harapkan pahala di situ, Allah kasih pahala. Ya, itu jari-jarinya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdarah dan Rasul mengatakan wa fisabilillahi ma laqiti. Kamu berdarah ini karena sebab ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala hal perjuangan yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang dalam kehidupan ya, sebagaimana yang Bapak Ibu rasakan juga, kadang dalam menjalani kehidupan beragama ada kalanya kita disalahin sama orang, dinyinyirin sama orang, dimarahin sama orang, kadang nangis sendiri, bete sendiri, sumpah sendiri. Nah, ini semua ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kadang di antara kita ini padahal baru sebatas memperbaiki diri sendiri aja. Sebatas memperbaiki diri sendiri, ada orang-orang juga yang masih julid kepada kita, padahal kita nggak ganggu dia. Ini perasaan yang kita rasakan pada saat kita sedang memperbaiki diri, ada orang yang masih julid sama kita, itu diganjar oleh Allah. Perasaan itu diganjar. Apalagi, ibu bapak sekalian, apalagi kalau kita menjadi orang yang punya semangat memperbaiki orang lain. Pasti celotehan orang, ucapan orang, nyinyirannya orang, kita dikatain, kita dimarahin, itu akan lebih besar. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikir kalau Nabi begitu dapat wahyu, Nabi bertauhid sendirian, sholat sendirian, jujur sendirian, tidak menyalahkan penyembahan selain Allah, tidak memerintahkan orang jauh dari riba, udah cuek aja gitu. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau nabinya kayak gitu, pasif, orang-orang musyrikin itu akan cuekin Nabi atau tetap akan ngejar Nabi SAW untuk berhenti? Apa jawabannya itu, Bapak? Kalau
Nabi SAW pasif, udah aja Nabi sholat sendiri aja, bener sendiri aja. Kira-kira orang-orang kafir Quraisy itu tetap akan nyerang Nabi atau mereka cuek? Cuek apa nyerang? Cuek. Sekarang kita aja. Kita kalau datang ke masjid dulu, ya nggak ngajak orang, nggak ngelarang orang, cuekin aja. Cuek aja. Kita asik sendiri aja. Orang nggak bakal naruh banyak perhatian sama kita. Kapan orang itu akan mulai resek sama kita? Saat Anda mulai ngajak, saat Anda mulai ngelarang dia. Lu jangan gitu, nggak bagus, nggak boleh begini. Itu orang mulai gerah. Tapi itulah dakwah, ibu sekalian, bapak sekalian. Itu Nabi di situ. Nabi itu nggak benar sendiri, Nabi ngajak orang. Kenapa orang-orang kafir Quraisy itu sampai kesel banget sama Nabi SAW? Karena Nabi bilang, kalian salah nih, disalahin mereka, baru mereka kesel. Waktu Nabi 3 tahun pertama nggak ngomong apa-apa, nggak ngapa-ngapain mereka. Karena Nabi nggak keluar-keluar depan mereka. Begitu Allah turunkan ayat untuk berdakwah secara terang-terangan, baru mereka turun tangan semua. Diam nih, Muhammad ini banyak ngomong nyalahin kita, baru marah mereka. Itu bedanya soleh dengan muslih, Bapak Ibu. Kalau soleh itu ya soleh, kalau muslih itu memperbaiki orang. Jadi manfaat dia tuh luas. Nah, ini bisa juga dicoba oleh Bapak Ibu. Kalau sekarang ibu-ibu nih kalau ngaji sendiri, bukan urusan saya. Kalau ada orang begini, bukan urusan saya. Kalau masih derajatnya di situ, nggak bakal banyak dapet celaan, hinaan, godaan, nggak akan. Tapi kalau Bapak Ibu udah mulai ada kepedulian tinggi, sebagaimana Nabi memiliki kepedulian tinggi, kalau melihat kemungkaran diingkari, kalau melihat seseorang yang tidak melakukan kebaikan diingatkan untuk melakukan kebaikan, kalau al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkarnya jangan, siap-siap. Orang pasti akan benci sama kita. Orang pasti akan gerah sama kita. Tapi itulah Nabi SAW. Jadi maksud saya juga, ya, kalau kita derajatnya masih solehah doang, ya, terus ada nyinyir kanan nyinyir kiri, biasa aja lah. Derajat kita masih di bawah, kita belum berani al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Nabi itu di situ. Nabi berani al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Tahu kan bagaimana Nabi SAW begitu dapat ayat surat Al-Hijr untuk Nabi SAW mengatakan fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil jahilin. Wahai Muhammad, sekarang kata Allah, siarkan ini Islam dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan. Apa yang Nabi SAW lakukan? Nabi datang ke Bukit Safa, Nabi kumpulin semua orang yang bisa dikumpulin sama Nabi. Nabi peringati di situ, keberanian tinggi. Mulai di situ terus tuh siksa. Kapan ini terjadi? 3 tahun setelah Nabi SAW dapat wahyu. Terus 3 tahun pertama gimana? Gak ada siksaan. Kenapa? Karena Nabi SAW belum diizinkan untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar seperti itu. Begitu diizinkan harus disiarkan. Jadi dakwah memang harus disiarkan, ya. Maka disitulah Nabi SAW mendapatkan siksaan. Para sahabat mendapatkan siksaan. Terus begitu. Makanya itu dakwah yang benar. Kalau dakwah isinya, yang ini benar, yang ini benar, yang ini benar, kok itu benar juga ini. Kapan ada yang salah? Kita diemin tuh orang-orang salah, gak boleh. Itu bukan dakwahnya Nabi. Dakwahnya Nabi yang salah, yang benar. Itulah dakwah. Beberapa orang tuh khawatir untuk mengatakan hal itu salah loh. Dia khawatir kalau orang-orang gimana nanti netizen ngomong apa netizen. Ya. Memang resikonya kalau kita berani bilang orang itu salah, netizen pasti nggak setuju. Apalah netizen gitu deh, dibanding kakinya Nabi SAW yang berdarah. Ya subhanallahirrahmanirrahim. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari sini Nabi SAW menceritakan kepada kita, nggak apa-apa kalau sakit hati itu berada di sabilillah, berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ada ganjarannya. Ya. Kalau Bapak Ibu mulai di grup-grup keluarga suka kadang ngirimin sesuatu, nyinyir lagi grup alumni TK, SD, SMP, SMA, kuliah, alumni banyak banget nih. Kirimin satu-satu, dinyinyirin lagi, sakit hati lagi, ya sabar. Itu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar pasti gitu. Tapi kalau Bapak Ibu di grup itu diem aja, kira-kira dapat nggak perasaan itu? Enggak. Orang diem aja kok kita. Ya kita tetap ngaji bisa, tapi kita nggak pernah dibilangin dia. Itu levelnya kita. Ya, kalau masih di situ ya berarti levelnya belum kemana-mana. Ini
Jadi Nabi SAW levelnya dakwah. Siap kalau disalahin orang, siap kalau ada orang ngomong macam-macam, itulah dakwah. Ya, itulah dakwah. Fala haula wala quwwata illa billah. Hadis yang berikutnya disebutkan oleh Imam Tirmidzi. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب dari براء بن عازب رضي الله عنه. Seseorang bertanya kepada Bara bin Azib, "Afarartum an Rasulillah ya Aba Umarah?" Kata orang ini kepada Bara, "Wahai Abu Umarah," Abu Umarah itu kunyahnya Bara bin Azib, Abu Umarah. "Wahai Abu Umarah, afarartum an Rasulillah? Apakah waktu perang Hunain itu kamu juga ikut? Kamu dan Rasul juga ikut apa? Berpencar, kabur dari perang?" Kata Bara bin Azib, "La wallahi ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak, demi Allah tidak sama sekali. Rasul tidak pernah lari dalam peperangan tersebut. Walakin walla sar'anun nasi talaqathum hawazinu bin nabl. Akan tetapi para sahabat yang ikut bertahan sama Nabi, itulah mereka yang lari ke kanan ke kiri gegabah. Kenapa? Karena banyaknya panah-panah yang masuk kepada mereka. Makanya mereka pacar-pacir lari kanan kiri. Wa Rasulullah SAW ala baghlati, dan Rasulullah SAW di atas tunggangannya. Wa Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib akhidun bilijamiha, dan Abu Sufyan, ya salah satu seorang sahabat itu, megang tunggangannya Rasulullah SAW. Saat sedang diserang-serang ini, waktu dipegang ya kendaraannya atau kendaraannya Rasulullah SAW, Rasul di atas kendaraannya mengatakan bersyair, lalu bilang, "Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah seorang nabi yang tidak berdusta. Aku adalah putranya Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Jadi ini apa, syair itu biasanya huruf-huruf ujungnya sama semua. Ya, ana nabiyyu la kadzib, huruf ba, ana ibnu Abdul Muttalib. Ya, bapak juga belakangnya. Kadang kan Quran juga gitu. Ya. Apa contohnya kalau dalam Al-Quran yang ujung-ujungnya sama? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Semuanya dah. Selain Al-Ikhlas apa? Hah? An-Nas. Asik nih sahabat kita semua, jadi gampang ingatnya. An-Nas nanti kita baca tiap hari, Al-Ikhlas dibaca tiap hari, Al-Falaq dibaca tiap hari. Selain 3 surat ini, Bapak Ibu ada yang ingat apa lagi? Yang ujung-ujungnya sama? Apa? Apa? Al-apa? Al-Alaq. Apa? Iqra bis Al Tabat yada abil lahbi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu Pak. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilun bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Sering ujungnya sama semua. Ya, itu dari antara bentuk keindahan bahasa Arab. Ya. Nah, Rasulullah SAW syair itu gitu semua rata-rata. Ya, ujung-ujungnya sama. Ya, ujung-ujungnya sama. Dan Rasulullah SAW itu mengatakan, aku adalah seorang nabi yang tidak berdusta, aku adalah putranya Abdul Muttalib. Hadis ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pertama ditanyanya Abu Ammarah atau Bara bin Azib radhiyallahu anhu di perang Hunain. Apakah engkau di perang Hunain itu kabur? Rasul juga kabur? Enggak, jawabannya. Karena memang di perang Hunain itu dikalahkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun akhirnya menang. Ya. Faqala la wallahi ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin walla sar'anun nasi. Akan tetapi orang-orang itu gegabah pergi. Talaqathum hawazin bin nabl. Orang-orang Hawazin itu adalah orang-orang dari Taif yang mereka jago dalam memanah, itu menghujani kaum muslimin dengan panah. Nah, di waktu kekalahan seperti itu, Nabi mengatakan, "Ana nabiyyun la kadzib." Aku adalah seorang nabi yang tidak berdusta. Maksudnya Allah pasti tolong kok, kita pasti menang kok gitu. Karena aku adalah seorang nabi yang tidak berdusta. Memang Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan nabi
nabinya sebagaimana yang Allah janjikan pada surat Ghafir. Dalam surat Ghafir ayat 51. Dalam surat Ghafir ayat 51, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kata Allah pada surat Ghafir ayat 51, sesungguhnya kami akan memenangkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari kiamat. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala untuk para rasul dan para orang-orang yang beriman bahwa mereka akan dimenangi. Pelajarannya adalah bahwasanya di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucap 2 bait syair. Ya, ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Lalu hadis yang berikutnya disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Qala haddatsana Ishaq ibn Mansur. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Qala haddatsana Ja'far ibn Sulaiman. Qala haddatsana Thabit an Anas. Hadisnya dari Anas bin Malik. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah fi umratil qada. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kembali ke kota Mekah dalam peristiwa umrah qada. Wa ibnu Rawahah yamshi baina yadayhi, dan Abdullah bin Rawahah jalan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdullah bin Rawahah ini tadi di antara apa ibu? Di antara penyair di kalangan sahabat Nabi. Sama siapa aja? Belum habis pengajian kita. Hasan bin Thabit sama Ka'ab bin Malik. Ya, 3 orang kan? Abdullah bin Rawahah, Ka'ab bin Malik sama Hasan bin Thabit. Lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin masuk di umrah qada, ya, dalam keadaan ditakuti, dalam keadaan yang luar biasa. Di situ Nabi Muhammad SAW setelah perjanjian Hudaybiyah, Abdullah bin Rawahah itu datang, ya, yamshi baina yadayhi, datang depan Nabi SAW, lalu dia bersyair. Ya, lalu dia bersyair. Dia kan mau ke Mekah nih. Dia di Mekah itu masih ada orang musyrikin. Dia bilang, "Khallu banil kuffari an sabilihi. Al-yawma nadribkum ala tanzilihi, darban yazilul hama an maqilihi, wa yudhilul khalila an khalilihi." Kata Abdullah bin Rawahah, enyahlah kalian wahai orang-orang kafir dari jalan Allah. Al-yawma nadribkum ala tanzilihi. Hari ini kami turun untuk memerangi kalian. Darban yuzilul hama an maqilihi. Suatu pukulan yang akan memisahkan kepala dengan tempatnya. Wa yudkhilul khalila an khalilih, dan akan menjadikan seorang yang menyayangi atau seorang yang saling menyayangi melupakan orang yang dia sayangi. Ini kata Abdullah bin Rawahah sebelum masuk Mekah. Lihat nih, kita masuk kepala sama tempatnya kepala pisah nih. Ya. Dan orang yang saling menyayangi akan melupakan satu dengan yang lain. Kira-kira ini syair bentuknya apa? Kabar gembira apa ancaman? Ancaman. Ancamannya lumayan parah juga. Ya. Apa-apa musuh ini. Ya. Kalau musuh nggak masalah. Makanya Umar tuh waktu melihat Abdullah bin Rawahah mengucapkan syair depan Nabi, dia datang. Ya ibn Rawahah, baina yadi Rasulillah wa fi haramillah taqulu syi'r. Abdullah, depan Rasul, tanah haram, bacain syair. Mereka setuju. Apa kata Nabi SAW? Khalli anhu ya Umar, biarin Umar, falahiya asra'u fihim min nabhin nabl. Di syairnya Abdullah bin Rawahah tadi itu lebih menakutkan dibanding panah-panah yang menghujani mereka. Syairnya mau menakutkan. Bayangin janjinya Abdullah bin Rawahah, saya pisahin pala sama tempatnya. Ya, sudah dipenggal kepalanya habis. Ini syairnya kata Rasul itu lebih menakutkan daripada panah-panah yang akan kita hujani mereka dengannya. Ya, darban yuzilul hama an maqilih. Ya, makanya di dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW menyukai kalau ada hal-hal yang bisa menjadikan musuh-musuh takut. Ya, Rasul suka tuh. Gimana bikin subhanallah, apa tuh? Udah takut duluan kita ngomong musuhnya. Lalu, ya,
Baik. Jadi Nabi SAW suka kalau ada sesuatu hal yang bikin musuh-musuh pada takut. Ya. Makanya Rasulullah SAW di antara kelebihannya apa? Nusirtu birru'b masirata syahr. Nabi SAW itu ditolong oleh Allah bahwa musuh-musuh mereka dikasih rasa takut sebulan sebelum berperang atau jarak waktu sebulan perjalanan. Takut tuh musuh-musuhnya pada gelisah gitu, dengan Nabi SAW. Makanya dulu ibu-ibu bapak ya, kita kan tahu kalau perang itu bukan kayak sekarang ya, rudal jauh-jauh semua ya, di zaman sekarang begitu. Tapi zaman dulu itu face to face ya, face to face ya. Bahkan face to face ya, hadap-hadapan itu sebelum pasukan besar lawan pasukan besar biasanya 3 lawan 3 dulu, 3 on 3 ya. Waktu di perang Badar Nabi turunin 3 orang, mereka turunin 3 orang. Dalam perang Uhud Nabi turunin 3 orang. Di sana 3 orang. Ayo main lawan-lawanan dulu. Diambil tuh gacoan-gacoan tuh semua. Ya, jagoan-jagoan turun semua di awal. Kalau kita yang menang, ya mereka takut. Wah, nih jago-jago nih orang-orang. Ya, apalagi kaum muslimin itu kan dinilai masih lemah di waktu itu. Makanya di waktu Badar sebelum pecah atau perang Badar 3 lawan 3 dulu. Nabi turunin ya 3-3-nya keluarga Nabi. Ada Hamzah, ada Ali, satu lagi saya lupa. Ya, ada 3 orang. Nah, ini semuanya keluarga Nabi SAW. Semuanya bisa mengalahkan 3 orang dari musyrikin. Yang turun dari musyrikin juga besar-besar. Tadinya Nabi keturunin orang-orang Ansar. Kata musuh-musuh orang musyrikin, kata dia, ini orang mana nih semuanya? Ya, ini orang Madinah. Saya tidak ada urusan sama orang Madinah. Saya mau lawan saudara saya sendiri, kata orang musyrik. Kan dari Mekah nih. Turunin orang Mekah yang lawan saya. Nah, turun tuh Ali, Hamzah dan satu lagi orang Muhajirin. Mereka 3 on 3 ya, beres sebentar tuh orang musyrikin. Nah, itu bikin mereka takut. Nah, ya, makanya Nabi cari apa nih yang bisa bikin mereka takut apa? Ya. Makanya Nabi suka dengan syairnya Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu karena itu bikin musuh takut. Ya, bikin musuh takut. Baik, hadis yang berikutnya. Haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Syarikun an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah. Dari Jabir bin Samurah. Qala, dia bilang, Jalastu Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar min 100 marrah. Aku bersama Nabi duduk itu lebih dari 100 kali. Wa kana ashabuhu yatanashaduna syi'ra. Dan kalau lagi duduk-duduk bareng Nabi, itu kadang sahabat-sahabat itu melantunkan syair-syair yang mereka miliki. Wa yatadzakaruna asya'a min amril jahiliyah. Dan kadang-kadang mereka ngomongin masa jahiliyah mereka. Wa huwa sakitun, sedangkan Nabi diam. Wa rubbama tabassama ma'ahu, dan terkadang Nabi senyum-senyum bareng-bareng dengan mereka. Ya. Hadis Jabir ini, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering duduk sama teman-temannya, sering duduk sama sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjaga wibawanya walaupun di tengah murid-muridnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki tembok yang besar antara dirinya dengan para sahabatnya. Nabi SAW bisa ditemui, Nabi SAW bisa duduk bareng dengan mereka. Alaihi salatu wassalam. Ya, makanya sebutannya aja sahabat Nabi. Ya, karena memang Nabi SAW bisa ditemui oleh mereka. Kita belum lupa Bapak Ibu sekalian cerita dari Amr bin As radhiyallahu anhu, seorang tokoh musyrik dahulunya yang punya track record buruk kepada kaum muslimin. Kaum muslimin lagi hijrah ke Habasyah, diikuti oleh Amr bin As. Amr bin As bilang kepada Raja Habasyah untuk memulangkan orang muslim. Tapi di ujung kehidupannya Amr bin As masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, ya, di satu keadaan, di satu momen Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jalan sama Amr bin As, dipegang tangannya Rasul gitu jalan, ya, itu Amr bin As pegang tangannya Rasul, senangnya bukan main. Ya, dia kan sampai bilang, nanya deh, ya Rasulullah, man habun nas ilaik. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kamu sayangi? Ini kayaknya gue gitu. Ya, buktinya sih digandeng nih sama Rasul gitu. Ya, siapa orang yang paling kamu senangi ya Rasulullah, yang paling kamu sayangi?
Rasul, Aisyah. Oh, Aisyah. Kata Amr, lah bukan, yang laki-laki maksudnya. Ya, dia masih berharap namanya disebut. Ternyata kata Rasulullah SAW, Abuha, bapaknya Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang pertama. Amr nanya lagi, itu Muhammad, siapa lagi ya Rasulullah? Sebutin Umar, siapa lagi? Fulan, siapa lagi? Fulan, siapa lagi? Fulan. Gak ada nama dia. Ya, sampai kata Amr bin As, udah, saya berhenti bertanya, saya khawatir nama saya tidak akan keluar. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW tuh bisa orang tuh selalu merasa sahabatan sama Nabi SAW, ngerasa disayang banget sama Nabi SAW. Dari sikapnya Nabi SAW. Bayangin, ini orang punya track record yang cukup buruk untuk kaum muslimin untuk Nabi SAW. Tapi Nabi SAW begitu dimasuk Islam, digandeng sama Nabi, jalan bareng sama Nabi SAW. Ini, ya kalau kita main perasaan siapa yang kuat? Ya, kalau kita ketemu orang yang dulu pernah menghina ayah kita, kemudian dia bertobat terus pengen nama kita masih ada rasa dia yang dulu nih, ya, yang dulu yang ini. Dendam-dendam tuh masih ada, tapi lihat Nabi SAW bersih luar biasa alaihi salatu wassalam. Sampai orang-orang tuh ngerasa udah, gue udah deket banget nih sama Nabi, padahal namanya tidak disebut oleh Nabi SAW. Nah, di dalam hadis ya, Nabi SAW senantiasa duduk bersama dengan sahabatnya. Wa yatadzakarun, dan Nabi SAW melihat mereka yatanasyadun, ya, nasyid-nasyid. Maksudnya nasyid itu membacakan syair-syair, ya. Kalau nasyid dalam Islam boleh Bapak Ibu, ya, tanpa musik. Ya, tanpa musik. Kalau ada musiknya ya nggak boleh lagi, ya, karena masalahnya di musik. Nasyid itu kan ada nada yang ia masih boleh selama kata-katanya tidak mengandung kemaksiatan. Ya, dan yang kedua, bukanlah sebuah kebiasaan. Kalau nasyid jadi sebuah kebiasaan, itu tidak disukai oleh banyak para ulama. Ya, nggak patut lah seorang nasyid mulu gitu loh, nggak pantas juga. Ya, kalau sesekali dia mau nasyid boleh. Ya, dia lagi jalan-jalan dia pasang nasyid misalnya, selama nggak ada musiknya nggak ada masalah. Ya, dan alhamdulillah sekarang banyak Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu ingin dengar nasyid-nasyid yang betul-betul diperbolehkan di YouTube banyak. Ketik aja nasyid no musik itu banyak banget udah. Ya, orang udah bisa buat hal-hal seperti itu. Fa'ala kulli hal, Nabi SAW duduk bersama dengan para sahabatnya wa huwa sakitun. Dan Nabi SAW melihat mereka senandung syair mereka, melihat mereka menyebutkan beberapa cerita-cerita di masa jahiliyah, Nabi diam. Tandanya Nabi setuju. Kalau itu mungkar, Nabi tidak akan pernah diam. Kenapa setujunya Nabi itu jadi dalil Bapak Ibu? Karena Nabi tidak mungkin diam dalam keburukan. Kalau itu sebuah kemungkaran, pasti Nabi SAW langsung memperingati. Ya, makanya di antara definisi sunnah atau hadis itu adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan takrir Nabi SAW. Karena diamnya Nabi artinya setuju. Ya, diamnya Nabi SAW itu artinya setuju. Warubbama tabassama ma'ahum, dan terkadang Nabi juga senyum bersama dengan mereka. Kalau ada cerita-cerita yang lucu, ya Nabi SAW senyum, ya, alaihi salatu wassalam. Hadis yang berikutnya dari Ali bin Hujr qala hadatsana Syuraih an Abdul Malik, ya, Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ash'aru kalimatin takallamat biha al-'arab kalimatu labid ala kullu syai'in ma khala Allah batilu. Hadis yang mirip dengan hadis sebelumnya, bahwa disebutkan di antara syair yang paling baik yang disebutkan oleh orang-orang Arab adalah perkataan segala selain Allah sirna. Segala hal selain Allah sirna. Hadis yang berikutnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam Tirmidzi rahimahullah mengatakan hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Marwan bin Muawiyah an Abdullah bin Abdurrahman Al-Ta'ifi an Amr bin Syarid an Abi qala, dari Asy-Syarid, Syarid bilang, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dulu pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ansyadtuhu mi'ata qafiyatin min qawli Umayyah bin Abi Salt Al-Thaqafi, dan aku membacakan kurang lebih 100 potongan syair yang terdapat dari syair Umayyah bin Abi Salt. Ingatin namanya, ini tokoh Bapak Ibu.
Umayyah bin Abi Salt. Ya, Umayyah bin Abi Salt, kullama ansyatuhu baitan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa sampai 100 sih? Kata si Syarid ini yang digonceng sama Nabi. Karena kalau saya bacain satu syair, Nabi bilang hi, itu maksudnya ayo apa lagi nggak? Ini sampai digoncengin, ya. Ada lagi nggak kata Nabi? Ada lagi nggak? Hatta ansyatuhu mi'at, sampai aku bacain hampir 100 bait syair, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan in kada la yuslimu, itu Umayyah, ya, itu hampir Islam loh kata Nabi, ya. Nah, ibu bapak sekalian rahimahullah, Umayyah ini dia diantara orang yang hidup, ya, hampir sezaman dengan Nabi SAW, tapi diantara orang-orang yang suka kalau bikin syair, ini Umayyah, ya, kalau bikin syair itu tentang syair Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Allah. Dia lagi muji Allah pakai syair. Bahkan Umayyah di zaman sebelum Nabi, di zaman jahiliyah, Umayyah ini kalau bikin syair, Bapak Ibu, dia bikin syair tentang orang-orang akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Makanya Nabi bilang ini Umayyah, ya, hampir Islam, tapi dia wafat dalam keadaan kufur sebelum dakwah Nabi SAW itu dikenal, ya. Nah, Umayyah, ya, ini penyair yang sangat luar biasa terkenal di masa jahiliyah. Syairnya banyak berkaitan dengan Tuhan, tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya, ya, Umayyah itu pernah bersyair, dia bilang, Majjidu Allah wa huwa lil majdi ahlun. Pujilah Allah, sesungguhnya Allah Maha terpuji. Rabbuna fis sama amsa kabira. Rabb kita itu yang ada di langit. Ya, Rabb kita itu yang ada di langit. Dzalikal munsyi'ul hijarata wal mauta wa ahyahum wa kana jadiran. Itulah yang menciptakan batu, yang mematikan lagi menghidupkan. Bil bina'i 'ali alladhi sabaqa an-nasa wa sawwa fawqa as-sama'i sarira. Dialah yang menciptakan langit yang begitu kokoh, yang menciptakan tiang-tiang yang begitu kokoh. Syarja'an la yanaluhu basral 'aini tara dunahu al-mala'iku suwara. Yang tinggi, mulia, dan maha tinggi dan mulia, ya, maha tinggi dan mulia. Ini syair ini yang buat Umayyah ibn Abi Salt, yang Nabi SAW mengatakan keadaan Muslim, hampir aja dia jadi orang Islam, ya. Makanya dulu waktu Nabi muncul di awal-awal banget dakwahnya Nabi, kan Nabi diam-diam Syria itu 3 tahun, Bapak Ibu. Orang tuh merasa atau mengira ini mirip Umayyah, ya, mirip siapa? Umayyah, yang kalau dicuekin hilang sendiri. Ternyata Nabi 3 tahun gak hilang, malah ada dakwah jariyah, ya. Karena dahulu orang-orang berharap bahwa Nabi Muhammad ini sama dengan Umayyah yang ngomongin Tuhan kemudian dia hilang, ya. Dan Umayyah itu wafat dalam keadaan kafir, ya. Dan perkara ini tentu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'ala kulihat, ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta terus mendengar syairnya Umayyah, ya, mendengar syairnya Umayyah hingga 100 potongan syair. Hadis yang terakhir, ya, qala hadatsana Ismail bin Musa al-Fazari wa Ali bin Hujr wal ma'na wahid. Qala hadatsana Abdul Rahman bin Abi Zinad an Hisham bin Urwah an Abi an Aisyah, dari Aisyah. Ada 2 hadis yang sama dari Aisyah. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hassan bin Thabit minbaran fil masjid يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata Aisyah, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyiapkan satu mimbar podium untuk Hassan bin Thabit. Ya, nah ini udah berapa kali namanya muncul, Hassan bin Thabit. Di dalam masjid ada podium yang disediakan Rasul untuk Hassan bin Thabit. Nanti Hassan datang ke podiumnya dia bacain syair-syair
yang isinya memuji atau membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bilang, "Innallaha yu'ayyidu Hassan bi ruhil qudusi ma yunafihu aw yufakhiru an Rasulillah." Sesungguhnya Allah membantu Hassan dengan malaikat Jibril dalam pembelaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memuji, bahkan memfasilitasi Hasan bin Thabit untuk mengumandangkan syairnya. Ya, ini juga pertanda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menolak adanya syair-syair yang dibaca oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, ya. Walaupun kalau dikatakan Nabi nggak suka tidak sama syair-syair, Nabi tidak sesuka itu dengan syair. Ya, Nabi nggak terlalu excited dengan syair, biasa aja. Walaupun di tengah lingkungan yang semuanya sama urusan sastra luar biasa, sama urusan syair luar biasa. Tapi kalau dibandingkan Nabi dengan yang lain, Nabi jauh di bawah mereka kegemarannya tentang syair-syair tersebut. Ya, makanya Nabi nggak ridho kalau Nabi disebut penyair. Wa ma huwa biqauli syair. Itu bukanlah perkataan seorang penyair, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun di sini hadis-hadis yang menceritakan bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, dan juga bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan syair-syair yang dibacakan oleh sahabat-sahabatnya. Barakallahu fikum, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis-hadis yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mungkin di antara Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dipersilahkan. Ada Bapak mau tanya, silakan Pak. Assalamualaikum. Kenapa saya pada saat ini tidak begitu kenal dibandingkan dengan yang lain? Yang kedua, dalam kondisi negara kita sekarang ini, apa yang harus disampaikan kepada Prabowo dengan Donald Trump itu hubungan sangat baik sekali. Sedangkan Prabowo menyatakan bahwa akan membantu Palestina. Sedangkan tentara Indonesia sudah ada di Gaza. Apa yang harus disampaikan, demikian apa yang harus disampaikan Prabowo supaya sesuai dengan akidah. Terima kasih. Ya. Barakallahu fikum. Kenapa di sekarang ini syair ini tidak seperti dulu gitu ya? Sebenarnya Pak, kalau di Jazirah Arab syairnya masih laku banget Pak. Di Jazirah Arabnya itu masih laku sekali. Di dalam ulama senantiasa menulis ilmu, ya, menulis ilmu lalu dibuat syair sama dia agar mudah untuk dihafal, ya. Tapi kalau pertanyaannya di Indonesia, ya mungkin gara-gara beda bahasanya ya. Jadi ya mungkin kurang pas, kurang enak mungkin, wallahu a'lam, ya. Tapi ada ulama-ulama Indonesia itu buat, jadi itu di dalam bahasa Arab ya, itu banyak banget ya Bapak Ibu sekalian, ilmu-ilmu yang dikemas dalam syair agar mudah dihafalkan, ya, agar mudah dihafalkan dalam setiap bidang. Kalau mau ngafalin dalam bidang nahwu misalnya, ada Alfiyah Ibnu Malik, ada 1000 bait tentang nahwu. Dalam hadis ada 1000 bait tentang hadis, ya, banyak sekali. Dalam fikih ada Zubat, itu juga 1000-an bait syair, ya. Jadi syair-syair aja isinya. Ya, syair-syair aja isinya. Seperti di dalam hadis ada Alfiyah Iraqi, ada Alfiyah Suyuti. Jadi biasanya anak-anak pesantren ini kenal. Jadi itu lebih memudahkan dalam menghafal. Dalam akidah juga seperti itu. Karena bahasanya itu bagus, enak untuk dihafal. Dibanding tekstual-tekstual semua, itu lebih sulit untuk dihafal. Itu ada, ya, masih berkembang sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau kita menyampaikan ke Pak Prabowo, apa yang mesti disampaikan? Masya Allah, pertanyaan luar biasa, ya, menunjukkan kepedulian, ya. Pak ala kulli hal, ya, seluruh pemimpin harus banyak-banyak apa ya, banyak-banyak ngobrol dan aksi
semuanya untuk bisa mengurus saudara-saudara kita di Palestina. Ya, subhanallah, ya. Yang diurus segini, yang ngurus sebanyak itu gak beres-beres sampai sekarang. Ya, fala haula wala quwwata illa billah. Ya. Ya, tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali menyemangati, mendukung, ya, agar bisa memberikan fokus juga kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Dan kita ya di Tebet, ya, itu juga jangan kalah untuk berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan jalan keluar kepada mereka, saudara-saudara kita yang di Palestina. Apa yang kita mampu kita bantu, kalau dari harta kita mampu kita bantu, ya. Dan doa itu bukan sebuah hal yang remeh di hadapan Allah, bahkan hal yang besar di hadapan Allah. Kalau doa saja kita tidak berikan, ya bagaimana dengan yang lain, ya. Makanya harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan kesulitan mereka. Ya, begitu Allah a'lam. Tadi ibu-ibu ada pertanyaan? Afwan Ustaz, kalau Ya. akapela itu termasuk musik? Iya. Akapela termasuk musik atau bukan? Akapela itu suara musik yang pakai mulut, ya, pakai mulut. Terakhir yang saya dapatkan dari penelitian para ulama bahwa akapela termasuk tergolong sebagai musik, ya, tergolong sebagai musik karena hampir-hampir tipis sekali bedanya, ya, tipis sekali bedanya, dan tidak ada akapela itu muncul, ya, kecuali memang ingin menyerupai musik, ya, ingin menyerupai musik. Makanya para ulama dalam penelitian mereka masih menyamakan antara musik dengan akapela tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi, ibu-ibu? Nambah, Pak. Silahkan Pak, nambah. Musik ini Ustaz, dia acara tertentu jangan dimunculkan. Kalau nggak ada musik nggak ada Gak afdol, ya. Gimana Ustaz meyakinkan pada apalagi tinggi-tinggi yang macam-macam ya, dan juga masyarakat bagaimana meyakinkan bahwa musik ini dia sadar bahasa Arab, sehingga dia kalau tidak sedang mengurangi lah. Apa yang harus Iya. Iya. Kadang di beberapa acara gitu, nggak ada musik nggak afdol, Pak. Pernikahan, masa pernikahan harus ada musik lagi. Sunatan ada lagi, ya. Sampai pengajian juga mau kalau ada musik lagi, subhanallah. Alhamdulillah, ya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan edukasi, ya, terus diedukasi, ya. Terus diedukasi mereka, dikasih tahu tentang haramnya musik, hadis-hadisnya, agar walaupun mereka dengar mereka takut, gitu. Ya, mereka dengar tuh mereka takut. Mudah-mudahan dengan harapan semakin sering mereka mendengar hal tersebut, semakin ada rasa khawatir, mulai mereka mengurangi hingga akhirnya meninggalkan hal tersebut. Ya, ini juga pesan buat setiap dari kita yang mungkin sempat berpesan, apa bisa saya meninggalkan musik? Kenapa nggak bisa? Ya, kenapa nggak bisa? Tenang, musik nggak sebegitunya, ya, nggak sebegitunya sampai betul-betul harus ada dalam hidup kita. Tidak, ya. Saya yakin lah semua orang yang meninggalkan musik dulunya juga pasti dengerin musik juga dan punya perasaan yang sama. Aduh, gak enak banget ya kalau nggak dengerin musik. Coba aja dulu, ya, coba aja dulu. Nggak dengerin musik ternyata nikmat, bukan azab. Ya, justru nikmat, hati lebih enak, ya. Makanya sampai itu testimoninya sebagian para ulama itu al-ma'azif akhul khamr, musik itu temannya khamr, ya. Makanya kita lihat tempat-tempat khamr pakai musik apa enggak? Harus rame yang pakai musik. Emang cocok ya? Ya, cocok. Waliyadzubillah. Ya nggak mesti pastinya tentunya orang dengerin musik itu pasti nggak boleh, tentu enggak. Cuma ada kecocokan antara dua hal tersebut, cocok sama-sama maksiat. Ya, makanya udah pasti lah kita bisa dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan maksiat apapun, sesulit apapun, ya. Kan sekarang juga Bapak Ibu juga udah pernah lihat musisi aja yang duitnya dari musik banyak juga yang tobat, ya. Apalagi cuma penikmat lebih pantas untuk cepat-cepat bertobat. Allah taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk meninggalkan maksiat-maksiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.